Jadi langkah pertama adalah memastikan lahan sesuai ukuran dan rata. Kemudian kita buat kopling dengan kayu dan benang sehingga kita bisa menentukan titik-titik pondasi yang harus kita gali. Model koplingnya seperti ini. Untuk elevasi benang kita setting kira-kira di 30 cm di atas permukaan tanah, dan ini harus datar sehingga bisa membantu peletakan lengkung yang akan kita pasang. Untuk membuat lubang pondasi kita bisa menggunakan pipa 1 in, kemudian kita beri tanda di elevasi kedalamannya sehingga semua bisa sama kedalaman lengkungnya yang kita tancapkan. Nah, nanti setelah akan dicor baru dilebarin untuk dilakukan pengecoran. Langkah berikutnya yaitu menyusun rangka sesuai pada gambar berikut ini. Lalu untuk pengunciannya bisa mengikuti gambar berikut ini dengan single head clamp dan cross clamp untuk yang bagian atas. Peletakan rangka yang ada W support dan beamnya adalah sebagai berikut, yaitu di setiap 4,5 meter dari rangka paling depan menerus hingga yang paling belakang. Ini adalah contoh rangka yang sudah kita susun. Nah, ini baloknya, ada 2 sisi balok yang disambung di tengah. Sambungannya kita fikskan dengan baut drilling. Nah, yang panjang ini namanya W support 1, itu ada 2. Kemudian dilanjutkan sama W support 2 yang pendek itu, yang seperti ini. Untuk yang sambungan di puncaknya menggunakan cross clamp. Nah, ini bentuknya cross clamp seperti ini. Lalu dimatikan dengan baut untuk di W support dan baut drilling untuk mematikan di lengkung atapnya. Nah, kalau ini untuk lubang ventilasi atas, rangkanya seperti ini. Rangka yang sudah kita susun tadi kita berdirikan dan kita tancapkan ke lubang pondasi yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, pada kaki-kakinya itu juga kita kasih tanda untuk mengatur kedalaman. Nah, untuk rangka ini ada rangka yang polos tanpa W support dan ada yang ada W supportnya. W support ini letakannya setiap 3 plong. Plongnya ini kan 1,5 meter, 1,5 meter, 1,5 meter, jadi 4,5 meter. Baru ada W supportnya atau Cremona di tiap 4,5 meter. Untuk pemasangan reng atap adalah seperti ini. Diikatkan ke lengkung atap dengan menggunakan cross clamp. Nah, untuk sambungan rengnya bisa difikskan dengan baut drilling. Sedangkan untuk yang cross clampnya hanya dikunci sementara bautnya, tapi jangan dikencangkan terlebih dahulu.
Sebelum klemnya dikencangkan, kita pastikan lagi jaraknya 1,5 meter dengan menggunakan alat pengukur. Setelah kita pastikan jaraknya sesuai, lalu kita kencangkan bautnya. Nah, untuk bagian ujung ring kita kunci menggunakan plat setengah seperti gambar ini. Langkah berikutnya adalah memasang kolom depan dan belakang dengan jarak yang sesuai pada gambar. Untuk bagian atas yang menempel pada lengkung atap kita menggunakan single clamp. Lalu yang bagian bawah kita tancapkan ke tanah dan nantinya akan dicor. Ini adalah contoh pemasangan kolom depan. Nah, ini harus kita kontrol kelurusannya dengan menggunakan water pass. Setelah kolom depan terpasang, lalu kita pasang pintu sesuai pada gambar berikut. Saat memasang rel, kita juga harus menggunakan water pass untuk memastikan kelurusannya. Baru kita fixkan dengan baut drilling ke kolom depan. Kemudian kita pasang pintu yang ada rodanya ke dalam rel yang sudah terpasang seperti berikut ini. Selanjutnya kita pasang penahan angin atau yang biasa disebut bracing sesuai pada gambar berikut ini. Ini contoh pemasangan bracing untuk bagian depan, paling depan dan paling belakang. Nah, yang paling depan dan paling belakang ini, yang bagian ujung bawahnya itu nanti kita pendam dan dicor. Untuk pemasangan bracing tengah itu seperti ini, tetap melewati 3 plong sama. Perbedaannya adalah bagian ujungnya ini menggunakan single clamp. Untuk bagian tengah, 2 kolom ini menggunakan U-clamp. Dan yang paling bawahnya ini tidak dicor, tapi menggunakan single clamp. Beda dengan yang paling depan dan paling belakang tadi. Kira-kira begini gambarnya setelah bracingnya selesai dipasang. Selanjutnya kita pasang profil D pada ujung ventilasi bagian atas. Lalu kita melanjutkan dengan memasang profil C pada bagian atas dan samping greenhouse. Berikut ini contoh pemasangan profil C dan profil D pada bagian ventilasi atas. Kita bisa menggunakan alat bantu ukur sehingga hasil akhirnya akan rapi dan rata. Nah, untuk penyambungan profil C dan profil D dengan cara seperti ini, ada klem, ada plat penyambungnya. Nah, seperti ini plat penyambungnya. Kita slotkan ke profil yang kita sambung, lalu kita fixkan dengan baut drilling. Seperti ini penampakan profil D dan profil C pada bagian roof yang sudah terpasang. Untuk profil C yang bawah, kita bisa mengikuti benang bow plank yang sudah kita pasang tadi, yaitu 30 cm di atas permukaan tanah. Lalu untuk profil C bagian atas, kita bisa menggunakan alat bantu ukur 1,8 meter untuk meratakan hasil akhirnya, dan dibantu juga alat pengukur yang 1,5 meter untuk menjaga lebar lengkung yang kita pasang. Untuk kaki C bagian muka dan belakang kita bisa pasang seperti ini. Jadi ada 2 level kaki C nya untuk yang di muka dan belakang ini. Yang untuk level atas ini
dibuat sejajar dengan pintu agar lebih rapi. Selanjutnya, kita lebarkan lubang rangka yang akan dicor dengan minimal 15 cm. Ini adalah fondasi JC1. Dia menggunakan betoneser yang diberi kawat. Untuk JC2 tanpa kawat. Nah, untuk pelebaran lubang dan pengecoran ini dilakukan bergantian agar tidak mengganggu struktur yang sudah kita rakit. Selanjutnya adalah pemasangan cover greenhouse. Bagian atap, bagian muka, dan belakang menggunakan plastik UV. Untuk ventilasi atas, dinding samping menggunakan insect net. Kemudian yang paling bawah itu yang 30 cm dari tanah menggunakan skirt apron. Selanjutnya kita pasang insect net bagian samping untuk ventilasi dengan menggunakan spring clip seperti ini. Spring clip insect net baiknya dipasang pendek-pendek dan berjarak terlebih dahulu, nantinya dirapikan bersamaan dengan plastik atap. Kemudian ini yang perlu diperhatikan saat membuka plastik greenhouse. Jadi pada lipatan plastik itu plastik UV, yang bagian luarnya itu adalah bagian dalamnya greenhouse. Berikut contoh pemasangan plastik UV dengan menggunakan roller sederhana. Ujung plastik UV diikat kemudian ditarik ke atap. Penarikan plastik UV dilakukan seperti ini dan harus berhati-hati jangan sampai menyenggol klem yang ada di atap untuk menghindari sobekan. Untuk melewati rangka atap bisa menggunakan bantuan tongkat panjang yang ujungnya diberi pelindung seperti itu. Pembukaan plastik mengikuti prosedur pada covernya tadi ya. Untuk waktunya sebaiknya pada siang hari saat terik, sehingga akan mempermudah saat kita mengencangkan plastiknya nanti. Jangan lupa diseimbangkan dulu sudut plastiknya, lalu beri kuncian dengan spring clip pendek. Pada plastik bagian bawah juga sama, kita beri kuncian sementara spring clip pendek terlebih dahulu. Setelah plastik rata dan rapi, kita kunci bagian atas terlebih dahulu dengan kuncian horizontal dengan menarik ke belakang. Setelah pengencangan atas kira-kira berjalan 4,5 meter, kita mulai pengencangan yang di bawah dengan menarik secara vertikal ke bawah, baru kita kencangkan dengan spring clip seperti ini. Overlappingnya gini, biar kalau misalkan ada kena hujan dari atas, nah ini langsung jatuh airnya keluar, nggak masuk ke dalam greenhouse, nggak merembes. Selanjutnya ini untuk pemasangan plastik UV bagian depan. Jangan lupa seimbangkan terlebih dahulu dan diberi kuncian sementara. Setelah rapi, baru kita berikan kuncian penuh dengan spring clip.
Setelah semua klip terpasang, kita potong bagian yang lebih dan pada bagian pintu. Lalu kita pasang skid apron seperti ini. Kelurusannya sesuai pada garis ungu itu. Untuk overlappingnya, skid apron bagian dalam dan injectornya pada bagian luar. Skid apron ini kita pasang di sekeliling dasar greenhouse tinggi 30 cm dari dasar tanah. Jika sudah selesai dan rapi, kita fixkan dengan timbunan tanah seperti berikut ini. Nah, kurang lebih hasilnya nanti akan seperti ini, rapi. Jadi yang terbaca inside Agriplas Ginegar. Nah, ini berarti bagian dalamnya greenhouse. Ini untuk memaksimalkan fungsi drip lock atau anti embunnya. Ini penggantung spray jetnya. Bagian sini menggunakan jarum keras ya. Kemudian di tengah nanti ada perkuatan dengan kaki C yang kita drilling ke kolom. Ini untuk depan belakang. Sebagian ujungnya kita menggunakan clamp sling. Nah, kawatnya itu kita tarik dari depan ke belakang ya, 2 jalur untuk spray jet. Terus pada tiap 2 plong itu diberi tambahan penguat link sebagai penyangga selang spray jetnya nanti. Untuk kawatnya dilewatkan di atas beam ya. Tiap 2 plong ini apa? Link penyangganya. Nah, ini adalah tandem airnya. Ini jalur masuk dari sumber air. Kemudian kita beri pelampung. Untuk pipa keluarnya ada 2. Yang merah ini untuk ke irigasi bagian dalam, yang satunya untuk drain saat kita menguras tandon. Fungsinya seperti ini. Ini yang dari tandon tadi, ini outletnya. Atasnya air valve dulu, untuk valve, filter, lalu cek valve, baru ke arah irigasi spray jetnya. Nah, dari satu lain tadi kita jet 2, pakai 2 valve juga, itu pakai elbow di atas. Nah, ini kita pakai kekuatannya menggunakan AGC, kita ikat dengan kabel tip. AGC-nya kita dilingkan ke lengkung atapnya ya. Kasih aja beberapa. Ini 1. Untuk melubangi selang LDPE, kita bisa menggunakan alat warna oranye kecil itu dengan jarak tiap 2 meter. Pemasangan spray jetnya seperti ini ya. Itu gantungan LDPE 16 mili nya kita gantung ke kawat. Dan ini spray jet yang sudah kita tancapkan ke LDPE 16 mili tadi. Ini adalah contoh pemasangan circulation fan. Kita gantungkan ke arcs bagian atas dengan kawat 5 mili. Kemudian yang di bawah ada kawat horizontal juga sebagai penstabil.
pemasangan ground covernya. Lalu kita beri pasak yang warna hitam seperti ini. Ini overlapnya 35 cm antara ground cover kanan dan kiri. Pemasangan kabel pada panel adalah berikut ini, sesuai pada nama jalur yang sudah disediakan. Cara menyalakannya tinggal kita putar saklar yang sudah disediakan. Nah, inilah circulation fan yang sudah menyala. Bagian kanan kiri itu berembus ke belakang, yang tengah berembus ke depan untuk membuat sirkulasi yang baik. Lalu seperti ini spray jet yang sudah menyala.